Shalom saudara yang terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami agar kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi saudara sekalian. Saudara, pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 5 sampai 12. Matius 16 ayat 5 sampai 12 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berfikir-fikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa baku roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bekal kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Matius 16 ayat 5 sampai 12 dikisahkan bagaimana Yesus menegur murid-muridnya sebab mereka keliru memahami apa maksud Yesus. Di dalam tegurannya tersebut terkandung 2 kehendaknya bagi orang percaya, yaitu yang pertama, bergantung pada pemeliharaan Allah. Ini kita bisa lihat di dalam ayat 5 dan 7 sampai 10. Pada ayat 5 dan 7 kita dapat melihat bahwa murid-murid Yesus keliru di dalam memahami maksud Yesus ketika meminta mereka untuk berhati-hati dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Kemudian mereka berpikir bahwa Yesus sedang menegur mereka sebab mereka lupa membawa roti. Melihat sikap murid-muridnya, Yesus kemudian menegur mereka sebab mereka kurang percaya. Yang di dalam bahasa aslinya kata kurang percaya yaitu oligopistos, yang berarti terlalu sedikit percaya terhadap pemeliharaan Allah. Nah, meskipun mereka baru menyaksikan bagaimana Yesus memberi makan 5.000 dan 4.000 orang hanya dengan sejumlah kecil ikan dan roti, ini hal yang sungguh mengherankan. Tapi setelah melihat itu, setelah melihat mukjizat, mereka masih tetap kurang percaya. Nah, saudara, semua hal yang dapat kita nikmati saat ini, baik rumah, mobil, pekerjaan, atau bahkan makanan dan minuman enak yang dihidangkan di atas meja, itu merupakan berkat Allah bagi kita. Hal ini berarti bahwa kebutuhan kita terpenuhi bukan karena kita mampu atau bukan karena kita hebat di dalam membeli barang-barang tersebut, tetapi karena campur tangan dan kedaulatannya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita bergantung pada kasih dan anugerah Allah yang akan senantiasa mencukupi kebutuhan kita. Lalu apa kehendak yang kedua di dalam teguran Yesus terhadap murid-muridnya? Yang kedua adalah hiduplah sesuai dengan standar Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita perhatikan pada ayat yang ke-6, Yesus berkata, "Berjaga-jagalah," yang di dalam bahasa asli itu adalah horao, jangan berbuat demikian, terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Kata ragi di situ ya di dalam bahasa Yunani-nya zume memiliki pengertian kerusakan mental dan moral. Dengan demikian, sebenarnya di dalam ayat 6 dan 11 sampai 12, Yesus memperingati agar murid-muridnya tidak hidup seperti cara hidup orang Farisi dan Saduki yang hanya mengerti saja firman Tuhan tetapi tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, atau tidak hidup sesuai dengan standar Allah yang terdapat di dalam firman-Nya. Saudara, kita perlu menerapkan firman Tuhan, sebab teladan hidup kita adalah salah satu cara
bagaimana kita menghadirkan Yesus di dalam dunia dan juga menyelamatkan jiwa-jiwa di sekitar kita. Dan oleh sebab itu, marilah kita membangun kehidupan sebagai pengikut Kristus dengan mencerminkan karakter Kristus, baik dalam sikap, tingkah laku, cara berbicara, cara mengambil keputusan, dan bahkan seluruh bagian hidup kita. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara sudah sungguh-sungguh mencerminkan Yesus dalam sikap, tingkah laku, cara berbicara, cara mengambil keputusan, dan bahkan seluruh bagian hidup saudara? Jika sudah, marilah tetap berjuang untuk hidup di dalam standar-standar Allah yang telah ditetapkannya bagi saudara. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami jika kami bisa menjalani hari ini, tapi semuanya karena anugerah dan kasih Allah bagi setiap kami. Terima kasih, mari jadikan kami semakin hari Tuhan semakin serupa dengan gambaran-Mu. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa menerapkan kebenaran firman, untuk kami belajar Tuhan menghidupi firman yang sudah kami dengar. Kami hidup di dalam perintah-perintah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan apa yang menjadi prinsip di dalam firman Tuhan, kami jadikan pegangan, kami jadikan standar bagi kehidupan kami, sehingga sungguh hidup kami tidak hanya menyenangkan Allah saja, tapi juga bisa memberkati orang-orang di sekitar kami. Dan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.